Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faik, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Saya berbicara sebagai pembicara pertama yang menyatakan penolakan terhadap mosi yang menyatakan setuju untuk mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Pada dasarnya, student loan adalah sistem yang dianut oleh negara lain dengan mekanisme meminjamkan uang kepada mahasiswa dan harus dibayar pasca kelulusan. Namun saya mengerti apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, di mana student loan diharapkan dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Tapi coba kita pikirkan dan analisa secara bersama-sama. Apakah dengan perbedaan ekonomi, berapa jumlah lapangan kerja, jumlah penghasilan, serta data pengangguran pasca sarjana tetap efektif untuk melakukan sistem student loan? Siapa yang dapat memastikan? Siapa yang dapat memastikan seseorang akan mendapat pekerjaan yang layak dengan notabene penghasilan yang cukup untuk membayar pinjaman, mencukupi kebutuhan harian, sampai membeli kebutuhan primer? Kebutuhan primer layaknya rumah harus terhambat akibat harus membayar pinjaman. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan nasional, yang dimana ingin adanya pemerataan pembangunan. Hal ini juga bertolak belakang dengan tujuan nasional yang mengatakan bahwa setiap individu diharapkan memiliki tempat tinggal yang layak demi mendukung terjadinya pemerataan pembangunan. Selain itu, di Indonesia adalah keadaan yang mengkhawatirkan bagi mahasiswa pasca sarjana karena tingginya angka pengangguran. Masalah telat pembayaran akan merusak kredit skor yang berdampak pada keadaan ekonomi individu tersendiri. Contohnya, sulit mengajukan kredit pinjaman rumah ataupun pemotongan gaji secara otomatis. Pasca sarjana adalah umur ideal bagi seseorang untuk memulai berkeluarga, tetapi perlu ditanyakan sekali lagi saudaraku. Siapa yang dapat memastikan penghasilan seseorang pasca sarjana dapat mencukupi untuk memiliki tempat tinggal, memulai berkeluarga, tetapi di satu sisi ia harus membayar pinjaman? Keadaan di Indonesia tidak dapat disamakan secara apple to apple. Bagaimana mungkin seorang fresh graduate mendapat penghasilan yang besar, sehingga hal ini sudah cukup menjelaskan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia perlu dikaji lebih lanjut. Kita ketahui secara bersama-sama bagaimana keadaan di Indonesia. Setiap individu yang ingin mencari kerja punya standar tersendiri, di mana mereka setidaknya harus memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 1 atau 2 tahun. Apakah hal ini dapat dipastikan seseorang langsung mendapat pekerjaan yang layak? Sekali lagi saya tekankan, fresh graduate mendapat penghasilan yang besar, siapa yang dapat memastikan? Selain pada sisi ekonomi, perlu diperhatikan juga pada sisi kesehatan fisik maupun mental. Bagaimana mungkin seorang yang telah disiapkan untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas justru harus hilang secara sia-sia karena kesehatan fisik yang tidak mendukung? Seseorang akan mendapat pressure secara batiniah akibat harus langsung mencari kerja karena harus membayar pinjaman. Secara fisik, orang tersebut akan lebih mudah terkena penyakit akibat kelelahan yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu lama, ditambah stres yang tidak kunjung mendapat pekerjaan dengan penghasilan cukup. Di sisi lain, individu akan kehilangan dorongan untuk mendapatkan beasiswa pada saat sekolah. Hal ini berpengaruh secara langsung terhadap akademik di suatu negara. Akibatnya, siswa yang merasa dirinya mendapat beasiswa itu hanya sebuah keberuntungan dan ia lebih memilih bergantung pada student loan. Hal ini akan berdampak cukup signifikan dan instan terhadap kondisi suatu negara, di mana semangat dari setiap siswanya akan melemah. Negara juga harus bersiap dalam merancang dana pinjaman serta menghadapi lonjakan angka pencari pekerjaan dengan cara menyiapkan banyak lapangan kerja untuk menyeimbangi jumlah para pencari kerja. Negara juga harus memperhatikan dampak jangka panjangnya
di mana seseorang lebih mati-matian lagi, lebih keras lagi untuk mencari kerja, bahkan lebih keras lagi untuk kuliah. Karena apa? Karena ingin mendapat pekerjaan yang cukup layak. Tetapi negara harus memastikan mereka mendapat lapangan kerja yang layak, mendapat lapangan kerja juga yang banyak, di mana mereka yang sudah yang sudah mengadopsi sistem student loan lalu setelah meminjam, ini harus terbuang sia-sia apabila rancangan lapangan kerja juga tidak memadai. Kesimpulannya, student loan tidak dapat berjalan dengan maksimal di Indonesia karena perbedaan keadaan ekonomi serta perbedaan kondisi ekonomi. Saya tekankan sekali lagi bahwa sistem dari suatu negara tidak dapat diadopsi secara mentah lalu diadopsi di negara Indonesia. Hal ini dapat memicu masalah lain karena berbagai perbedaan faktor dan kondisi negara. Kesimpulannya, sekali lagi, student loan tidak dapat berjalan dengan maksimal di Indonesia karena perbedaan keadaan ekonomi. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat.